Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Hai hai hai. Halo semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar PPKN, menelaah persatuan, kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, beserta dampaknya. Yang kedua, SPDP, memahami penampilan tari kreasi daerah dan menampilkan tari kreasi daerah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahukah kalian warna pelangi? Iya, betul. Warna pelangi adalah Magiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Tahukah semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua? Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo kita amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Perbedaan yang dimiliki mungkin dari segi warna kulit, dari segi suku, dari segi gender atau jenis kelamin kedua anak tersebut. Tetapi mereka senantiasa hidup rukun demi tujuan yang sama. Bacalah teks berikut baik-baik. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cepaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cepaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga dan membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil.
Hal-hal dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Kalian telah membaca teks perbedaan yang menguatkan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan yang ada dalam kisah tersebut? Yang kedua, bagaimana cara menyikapi adanya perbedaan? Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun? Silahkan tuliskan jawabanmu di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas. Dalam kegiatan yang kedua ini, kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan tarian yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sudah tahu namanya belum? Ya, namanya adalah Lego-Lego. Tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negara. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon yang besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tarian lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang ada nadanya, akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minum sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas persatuan masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Sumber dari berita1.com tanggal 18 Juni 2014 dengan penyesuaian. Dalam suatu tarian, seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola daerah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pada kesempatan ini kita akan belajar 3 pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk gerak vertikal, yaitu gerak lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya.
Pola ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, seperti tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan berikut ini. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut, seperti tari Ma Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randi dari Sumatera Barat, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Sekarang tentukanlah jenis pola lantai tarian dalam video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya videonya. Video yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang silahkan tuliskan nama dan pola lantai yang digunakan dalam video tersebut. Masukkan ke kolom yang telah disediakan.
Ini adalah tugas SBDP kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.